Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 12 Madrasah Aliyah Ping 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mulai pengajian lagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan belajar di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dibuka kitab hadisnya, nomor hadis 432. Ya. Nomor hadis 432. Babu zakarul malaikatu. Ya, zakaro di situ menyebut ya, al malaikatu para malaikat. Wa ahabballahu wa habba dan menyukai atau mencintai Allah yuhibbuka mencintaimu annasu manusia. Wa atwaru khalqin nutfati, wa atwaru dan proses khalqi ciptaan nutfati air mani. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza ahabballahu al-'abda, idza apabila ahabballahu Allah mencintai al-'abda manusia atau hamba, nada Jibrila, nada memanggil Jibril, malaikat Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan, innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai fulanan seseorang ya. Fa ahbibhu maka cintailah dia. Fa ahbibhu maka cintailah dia. Jadi kata Rasulullah, kalau Allah cinta pada seorang hamba, pada manusia, maka Allah akan manggil malaikat Jibril untuk mencintai orang itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril mencintainya. Fa yuhibbuhu maka mencintainya Jibril. Fa yunadi Jibrilu, fa yunadi maka memanggil Jibril, malaikat Jibril, fi ahlis samai pada penghuni langit, fi ahlis samai pada penghuni langit. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu fulanan, yuhibbu mencintai fulanan seseorang. Fa ahibbuhu maka cintailah dia. Fa'ahibbuhu maka cintailah dia. Jadi Jibril memanggil juga para penghuni langit semuanya, memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang itu. Maka cintailah orang itu gitu. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka mencintainya ahlus samai, para malaikat ya. Jadi penghuni langit di sini maksudnya para malaikat. Summa kemudian yudha'u diletakkan lahu baginya al-qabulu diterima fil ardi di bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, manusia, maka Allah menyuruh di langit. Yang pertama adalah malaikat Jibril untuk mencintai orang itu sebagaimana Allah mencintainya. Kemudian Jibril pun memaklumatkan kepada para penghuni langit, ini para malaikat yang lainnya, agar mencintai seseorang itu karena Allah telah mencintainya. Kemudian ketika di langit sudah dicintai manusia ini, sudah masyhur di langit, maka di dunia pun dia akan diterima, akan terkenal nanti ya. Dalam arti ketakwaannya, sebab ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 433 ya. An Zaid bin Wahab qala berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu haddatsana, menceritakan pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahwa dan dia Nabi as-sadiqu yang berkata benar, as-sadiqu al-masduqu yang dipercaya, al-masduqu yang dipercaya.
Qala bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kalian, yujma'u dikumpulkan khalquhu, ciptaannya, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yauman 40 hari, thumma yakunu 'alaqatan, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi darah, 'alaqah ya darah, mithla dzalika, seperti itu, thumma yakunu mudghatan, kemudian menjadi daging ya, setelah menjadi darah kemudian 40 hari kemudian menjadi daging, mithla dzalika, seperti itu, thumma yab'atsullahu malakan, kemudian Allah mengutus malaikat, fayu'maru, maka diperintahkan, bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, wa yuqalu, dan dikatakan, lahu, bagi malaikat. Jadi Allah mengatakan kepada malaikat, uktub, tulislah, amalahu, perbuatannya, yakni amalnya, wa rizqahu, dan rizkinya, wa ajalahu, dan kematiannya, wa syaqiyun aw sa'idun, syaqiyun celaka, aw sa'idun atau bahagia dalam kehidupannya maksudnya, thumma yunfakhu, kemudian ditiupkan, fihi, padanya, ar-ruhu, nyawa atau ruh ya, nyawanya ditiupkan dalam rahim oleh malaikat. Fa inna rajula minkum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, la ya'malu, akan beramal, akan berbuat, hatta ma yakunu, sehingga menjadi, bainahu wa bainal jannah, antara dirinya dan antara surga, illa, kecuali, dhira'un, satu hasta. Yani dia berbuat amal soleh, amal baik ya, sehingga hampir-hampir seperti dia benar-benar akan menjadi ahli surga. Fa yasbiqu alaihi, maka mendahului atasnya, kitabu catatannya, fa ya'malu, maka beramal, bi amali ahlin nar, dengan perbuatan penghuni neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wa ya'malu, dan dia berbuat atau beramal, hatta ma yakunu, sehingga menjadi, bainahu, antaranya, wa bainan nar, dan di antara neraka, illa, kecuali, zira'un, satu hasta. Fa yasbiqu alaihi alkitabu, maka mendahului atasnya alkitabu, catatannya. Fa ya'malu, maka dia beramal, bi amali ahlil jannah, dengan perbuatan penghuni surga. Hadis ini bisa kita pahami ya, yang pertama adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang proses terjadinya manusia ya. Dan ini proses mulai dari darah sampai ditiupkan ruh, kemudian Allah pula yang memerintahkan malaikat untuk mencatat ya, tentang amal perbuatannya, rizkinya, ajalnya, bahkan bahagia maupun susah dalam kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menjelaskan juga di sini tentang takdir manusia ya, bahwasanya kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan izin Allah. Artinya kita hanya bisa beramal soleh, lalu kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita min husnil khatimah. Artinya kita tidak tahu, tidak ada jaminan bagi kita bahwa kita nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah ya. Yang pasti kita selalu mohon kepada Allah agar kita diberikan di akhir hayatnya nanti, di akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Karena catatan Allah yang sudah lebih dahulu tentang diri kita, tentang kehidupan kita, tentang diri kita semuanya. Kita hanya dianjurkan ikhtiar, doa, dan terus berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin dengan mengharapkan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dua hadis ini bermanfaat buat kita semua, kita bisa pahami, bisa kita amalkan sehingga kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang pertama tadi, sehingga seluruh penghuni langit pun akan mencintai kita. Kemudian di hadis yang berikutnya yang kedua ini, mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah agar kita diberikan husnul khotimah dalam akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.